pemerhati demokrasi, peserta webinar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sehingga pada siang kali ini kita dapat melaksanakan acara webinar, yaitu tepatnya pada hari ini, hari Senin tanggal 22 September tahun 2020, di mana webinar ini diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Demak bekerjasama dengan PPK Kecamatan Demak. Untuk webinar pada kesempatan siang ambil tema pelaksanaan Pilbub Demak 2020 di masa pandemi COVID-19. Semoga dengan pelaksanaan webinar ini dapat menambah wawasan tentang kepemiluan, menjadi sumber ilmu bagi para penyelenggara pilkada dimanapun berada. Untuk Nabi semoga tetap tercurahkan kepangkuan beliaulah yang senantiasa kita damba syafaatnya kelak di hari kiamat. Berbicara mengenai bincangkan lagi pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 ini dilaksanakan dalam suasana pandemi COVID-19. Banyak sekali orang takut, skeptis, khawatir dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pilkada di tengah pandemi COVID semacam ini. Namun insya Allah nanti akan secara gamblang, secara jelas akan disampaikan oleh narasumber kita, keynote speaker. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Demak, Bapak Haji Bambang Setiobudi, karena beliau ini tentunya akan memberikan penjelasan terkait pelaksanaan pilkada di pandemi COVID-19 yang berlangsung pada saat ini. Baiklah, akan kami sapa pada kesempatan siang hari ini Bapak Haji Bambang Setiobudi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Bambang. Selamat siang. Oke. Monggo waktu sepenuhnya Pak Bambang bisa sampaikan terkait ini peserta dari waktu ke waktu terus bertambah karena kita juga share ke grup-grup yang lain yang ada di luar dari tim penyelenggara KPU Kabupaten Demak. Monggo sepenuhnya Pak Bambang, waktu dan tempat diaturkan. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, warahmatullahi PPK Kecamatan Demak dan seluruh teman-teman ketua dan anggota PPS dan seluruh partisipan peserta webinar pada siang hari ini yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa bersilaturahim melalui media daring ini dalam rangka diskusi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pilkada atau pilgub di tengah bencana non alam COVID-19. Ada beberapa hal yang memang perlu saya sampaikan di forum ini menjadi bagian dari sosialisasi pada sekalian, bahwa hampir 1 minggu ini memang terasa begitu kuat situasi mengalir dari berbagai pihak, pribadi, kelompok maupun lembaga-lembaga, beberapa lembaga negara yang kemudian memberikan rekomendasi terkait dengan proses pelaksanaan pilkada di situasi pandemik ini untuk kemudian posisinya ditunda kembali begitu. Jadi beberapa hari ini masih cukup deras beberapa masukan dari beberapa kelompok maupun dari lembaga-lembaga terkait untuk kemudian menunda. Tapi sebagai sebuah informasi, rilis yang terakhir siang ini, rilis yang ini yang disampaikan oleh juru bicara Presiden Republik Indonesia, Pak Surahman, siang ini masih menegaskan apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia bahwa pilkada tetap sesuai dengan jadwal, tetap harus demokratis dan aman dari COVID-19. Nah, terkait dengan situasi bahwa
apa yang disampaikan oleh Presiden pada siang hari ini di rilis yang disampaikan oleh juru bicara Presiden yang menegaskan bahwa tidak ada penundaan, statusnya dijelaskan tidak ada penundaan pilkada tetap jalan jadwal 9 Desember 2020, tapi harus tetap prosesnya demokratis dan harus aman dari COVID-19. Nah, agar semua itu menjadi aman terkait dengan COVID-19, saya perlu menyampaikan beberapa hal bahwa KPU RI selaku bagian dari mandatori eksekusi terkait dengan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pilkada serentak di tahun 2020 ini, kemudian di masing-masing kabupaten bertanggung jawab secara teknis proses pelaksanaannya di Pilgub atau Pilgub di masing-masing kabupaten, kemudian harus memperdomani apa yang menjadi bagian dari regulasi yang sudah diatur oleh KPU RI. Lanjut Mas, kasih materi Mas. Saya akan sampaikan beberapa rekomendasi teknis terkait dengan proses pelaksanaan pemilihan bupati dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Jadi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di dalam kami sosialisasikan. KPU sudah memutuskan punya keputusan KPU nomor 96 tahun 2020 yang ini sebenarnya bagian dari keputusan kita atas turunan dari PKPU 6 tahun 2020 atau yang terakhir kemudian sudah dilakukan perubahan di PKPU 10 tahun 2020 yang substansinya adalah memberikan alur penegasan kepada kita sebagai penyelenggara untuk melaksanakan semua proses tahapan Pilgub 2020 dengan berpegang kepada standar protokol COVID-19. Nah, lanjut Mas. Nah, prinsip penyelenggaraan Pilgub 2020 tetap berprinsip pada proses kegiatan penyelenggaraan Pilgub yang demokratis dan akuntabel melalui prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas. Ini tetap menjadi bagian dari pedoman agar proses Pilgub 2020 tetap demokratis dan berkualitas. Lanjut, tetapi di dalam proses kegiatan ini setelah melalui keputusan politik yang panjang pada bulan akhir Mei awal Juni 2020 hasil koordinasi para penyelenggara dengan Komisi 2 dan kepada Bawaslu dan beberapa kelompok yang pemerintah Kemendagri yang memberi penegasan bahwa di pilkada dilanjutkan kembali setelah ditunda pada bulan Maret 2020. Nah, proses ini yang menjadi bagian dari prinsip tambahan selain yang saya sampaikan tadi adalah bahwa proses penyelenggaraan Pilgub 2020 lanjutan harus diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan prinsip keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Artinya ini menjadi bagian dari prinsip kunci yang kita laksanakan. Nah, terkait dengan proses perubahan dari tanggal 23 September menjadi 9 Desember yang tadi sudah saya sampaikan, menjadi bagian dari keputusan politik yang memang itu dituangkan di dalam PKPU 6 tahun 2020 terkait bagaimana kemudian mekanisme penundaan dan bagaimana terkait dengan mekanisme lanjutannya. Lanjut Mas. Nah, terkait dengan pelaksanaan protokol COVID, tadi kita sampaikan bahwa ada bagaimana kemudian proses pelaksanaan Pilgub 2020 ini tadi prinsip memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara mulai dari KPU kemudian sampai kemudian di tingkat PPK, PPS dan KPPS itu menjadi bagian yang memang harus menjadi kunci bahwa proses pelaksanaan ini tidak boleh kemudian menjadi bagian malah kemudian memberikan penyengsaraan atau kemudian malah membagi berdampak tidak baik. Yang kedua terkait dengan peserta Pilgub Demak, berarti
para calon juga harus berpegang pada standar protokol COVID, pemilih dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilgub Demak juga harus berpegang pada prinsip memperhatikan kesehatan dan prinsip keselamatan penyelenggaraan. Lanjut, Mas. Ada beberapa hal yang memang perlu kami sampaikan di dalam proses prinsip keselamatan dan kesehatan kerja di dalam proses pelaksanaan Pilgub ini. Standar yang memang itu menjadi bagian dari proses standar protokol yang memang dipersiapkan, penerapan prinsip kesehatan dan keselamatan kesehatan kerja secara berkala, melakukan rapid atau kemudian yang memiliki gejala kontak dengan COVID juga harus melakukan protect, penggunaan APD minimal menutupi hidung dan mulut, penggunaan APD berupa masker, sarung tangan, sekali pakai dan pelindung wajah untuk pasien bagi BPDB dan KPPS, penyediaan sarana sanitasi yang memadai berupa fasilitas cuci tangan dan sabun, disinfektan atau antiseptik berbasis alkohol, kemudian pengecekan suhu tubuh, kemudian pengaturan menjaga jarak paling kurang 1 meter regulasinya, agar teman-teman kemudian memahami secara teknis ini menjadi mandatori yang harus kita laksanakan, khususnya penyelenggara. Karena kemudian nanti masyarakat merasa yakin bahwa proses yang kita lakukan sudah sesuai dengan standar protokol yang ada. Ada 4 proses yang kita lakukan, mekanisme dalam penataan standar protokol kesehatannya, bagaimana kemudian diatur kegiatan tatap muka secara langsung, yang kedua kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu, kegiatan penyampaian berkas atau perlengkapan fisik, atau kegiatan dalam ruangan. Lanjut. Nah, secara teknis di dalam kegiatan bertatap muka secara langsung, tentu teman-teman sekalian, khususnya penyelenggara PPK, PPS, dan nanti KPPS harus menjadi bagian dari pelopor pelaksanaan penggunaan standar protokol COVID, yaitu tetap APD dipersiapkan khususnya masker yang standar untuk hidung, mulut, dan dagu ketika melaksanakan kegiatan apapun, bagi BPDB yang ini terkait dengan coklit, KPPS terkait dengan titik pemungutan dan penghitungan, kemudian ketika menjaga jarak paling kurang 1 meter artinya yang meningkat, tidak melakukan jabat tangan, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka, menyediakan cairan antiseptik berbasis alkohol, seluruh pihak bawa alat tulis masing-masing, melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 derajat Celcius. Setelah melaksanakan tugas, personil membuka masker, mencuci tangan dan air mengalir dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan di sekitar dapatan yang digunakan. Artinya ini menjadi standar yang harus kita laksanakan ketika kita akan melaksanakan kegiatan. Kedua, kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu juga sama. Prosesnya kemudian juga harus dilakukan pembatasan di ruangan, pengecekan kondisi tubuh, kemudian menggunakan alat pelindung diri minimal masker, tidak melakukan jabat tangan, penyediaan sarana sanitasi, penyediaan SDM kesehatan. Ini terkait dengan proses kegiatan yang misalnya termasuk pleno-pleno yang kita laksanakan di tingkat PPK, BPS. Ini kemudian memang menjadi standar yang selalu kita ingatkan di dalam setiap proses tahapan kita lakukan. Kemudian lanjut, di kegiatan yang sifatnya berkas, ini yang menjadi penting, berkas atau dokumen atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap air. Artinya ketika teman-teman memberikan rekap atau kemudian berita acara kepada partai pengusung atau kemudian kepada tim paslon atau kepada pengawas kelurahan atau desa, mohon dengan sangat penyampaian berkas itu dalam situasinya seperti yang diatur di dalam ketentuan yang saya sampaikan ini. Dilakukan penyemprotan disinfektan dari berkas dokumen yang masih terbungkus sebelum kemudian serah terimakan,
petugas penerima berkas dokumen dan atau pengacara fisik mengenakan alat pelindung masker, membatasi jumlah orang yang ada dalam ruangan, yang tidak kemungkinan dengan penyerahan berkas, larang hadir dan atau berkerumun di tempat penyerahan berkas. Jadi setiap teman-teman melakukan penyerahan berkas hasil pleno, baik itu di tingkat PPS maupun di tingkat PPK, sekali lagi mohon dokumen tersebut dibungkus dalam map plastik. Kalau misalnya di dalamnya bisa kemudian sampai misalnya, ini paling sederhananya kalau tidak ada map plastik fotokopi itu juga masih memungkinkan untuk bisa dilakukan, tetapi cari map plastik untuk bisa memasukkan berkas yang ada, baru kemudian dilakukan penyemprotan disinfektan. Kemarin kita sudah menyampaikan memberi fresh meat itu bisa digunakan berupa bisa digunakan untuk bagian dari proses untuk disinfektan. Jadi itu digunakan sebelum sampaikan kepada pengawas atau partai politik, itu kemudian dilakukan penyemprotan. Jadi ini kami mengingatkan standarnya. Jadi nanti ini akan menjadi di dalam PKPU 6 maupun PKPU 10 perubahannya. Memang evaluasi kemarin di rakor tingkat Menko Polhukam yang saya sampaikan, kemarin memang ada beberapa masukan yang di dalam regulasi ini memang belum diatur secara teknis terkait dengan sanksinya apa, gitu. Sanksinya bagi penyelenggara yang tidak patuh pada protokol itu apa, atau sanksinya pada peserta atau kemudian para calon yang tidak patuh pada protokol seperti apa, sanksinya pengawas penyelenggara itu termasuk KPU maupun Bawaslu yang tidak patuh seperti apa, atau stakeholder yang tidak patuh seperti apa. Ini di dalam regulasi kita memang diatur secara rigid. Kemarin memang ada beberapa masukan terkait dengan mekanisme yang ada di dalam proses kegiatan tersebut. Memang sudah disampaikan mekanismenya adalah bagaimana kemudian proses kegiatan itu dilakukan dengan standar protokol COVID-19. Jadi nanti akan mungkin ada beberapa perubahan mekanisme regulasi yang sifatnya ada sanksi, seperti apa nanti sanksinya. Tapi itu nanti dulu. Kita sampai hari ini belum ada, tapi sekali lagi standar protokol yang harus kita siapkan tentu menjadi bagian yang wujud dari kepatuhan kita terhadap regulasi. Kalau kita patuh pada regulasi, berarti kita patuh melaksanakan prinsip-prinsip bahwa prinsip dalam kita selain kita melaksanakan prinsip keselamatan dan kesehatan, kita juga melakukan prinsip pada aspek bahwa ada sisi kepastian hukum di dalam proses pelaksanaan kegiatan yang kita laksanakan. Jadi itu yang penting yang saya mengingatkan sekali lagi, apapun berkas yang bisa diterimakan secara resmi dari PPS ke PPK, penerimaannya maupun dan sebagainya harus diberikan standar protokol yang ada. Lanjut Mas. Nah, ini juga terkait dengan penyampaian berkas, sudah langsung terkait dengan rapat pleno terbuka koordinasi bimbingan teknis sosialisasi. KPU kita harus membatasi baik di tingkat KPU, BPK, BPS, BPK, BPS sesuai dengan tugas masing-masing melaksanakan baik kampanye, tim kampanye, membatasi hadir, satu menghubung Bawaslu itu maksimal 2, Panwaslu juga maksimal 2, Panwaslu kecamatan walaupun jumlahnya 3 ya. Walaupun jumlahnya 3 yang kita undang yang masuk hanya 2. Kemudian lembaga yang terkait juga paling banyak 2 orang, masyarakat dan atau pihak terkait paling banyak 2 orang mempertimbangkan kapasitas ruangan dan atau tempat melaksanakan kegiatan yang tetap menjaga jarak kurang lebih 1 meter antar peserta. Jadi itu yang penting yang perlu kita persiapkan standar-standarnya. Jadi kalau Bawaslu walaupun kursinya cukup ya memang dananya ya cukup buat kemudian pengecekan suhu tubuh juga harus dilaksanakan, posisi kursi meja juga harus diatur dengan jarak,
staf pleno bertugas mengenakan alat pelindung diri minimal berupa masker, sarung tangan kalau diperlukan, kalau enggak ya nggak usah. Tidak ada kontak fisik, ruang dan tempat perlengkapan dilakukan dipastikan kebersihannya, dan apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang diterima, berkas sebelum digunakan dengan berkas atau tidak rusak. Artinya ini menjadi bagian dari standar yang harus kita penuhi. Lanjut. Lanjut, seluruh menghindari kerumunan, kemudian menghimbau peserta patuh pada protokol COVID, penyediaan SDM sebagai antisipasi. Misalnya teman-teman bisa ketika rapat terbuka, ketika memungkinkan bisa mengundang misalnya puskesmas untuk mempersiapkan meminta personilnya untuk kemudian bisa hadir di dalam rapat pleno yang ada. Jadi itu juga bisa disampaikan di proses-proses itu menjadi bagian dari setiap proses tahapan yang akan kita laksanakan. Jadi kita sudah KPU, saya mewakili kelembagaan Kabupaten Demak juga sudah melakukan perjanjian kerjasama antara KPU dengan Bupati. Kita memang secara vertikal itu berbeda. Maka kemudian kita juga sudah melakukan MOU dengan Pak Bupati untuk proses fasilitasi terhadap dengan seluruh proses tahapan. Salah satunya adalah di proses kegiatan setiap pleno kemudian harus menyediakan atau menyiapkan tenaga kesehatan. Jadi kemudian kita undang untuk mereka bisa terlibat di dalam proses pelaksanaan kegiatan rapat pleno tersebut. Kemudian penyediaan sarana dan melibatkan rapat pleno luar ruangan melalui media daring. Misalnya memang diperlukan, bisa kemudian juga teman-teman bisa membuka link media daring untuk kebutuhan proses tahapan. Lanjut. Lanjut Mas. Nah, saya langsung masuk di proses yang lain. Sebelum saya masuk di ketentuan lain, sebenarnya kita ada beberapa skenario itu menjadi kunci dalam proses pelaksanaan kita, baik nanti di semua tahapan dan semua protokol COVID, termasuk di dalam proses pelaksanaan nanti ketika di kegiatan hari H di pemungutan. Di pemungutan suara itu nanti memang ada beberapa skenario yang ini perlu saya sampaikan sebagai gambaran awal, bahwa mereka yang kemudian nanti ketika dites suhu tubuhnya lebih dari 37,3, maka mereka akan nyobrosnya di luar ring, jadi di luar kotak itu. Nah, ini yang nanti juga harus dipersiapkan. Karena ini baru kita siapkan skenario-nya, biliknya kita siapkan 3 yang 4 berarti. Yang 1 itu di luar kota, yang di luar ring, yang 3 di dalam. Jadi kalau misalnya mereka lebih dari 37,3, maka dia harus melakukan coblosannya 2. Jadi nanti ngambil suara-suaranya 2, langsung muter, kemudian yang pilihnya nanti ditaruh di sebelah kotak. Jadi sebelah pojok yang dekat dengan kotak. Setelah dia nyoblos di luar, kemudian diminta masukkan, ditunjukkan kepada petugas untuk memasukkan. Nah, ini beberapa skenario yang nanti kita akan coba simulasikan lebih lanjut, dan ini juga masih dalam proses diskusi yang regulasinya, tapi ada proses diskusi yang ini sedang berkembang juga. Kalau kemudian dari gugus tugas atau satgas COVID memberikan himbauan bahwa mereka yang di atas 45 tahun dan lebih banyak ada di dalam di rumah, maka kemudian mungkin ini baru ada wacana adalah metode kotak keliling. Jadi memang nanti ini masih regulasinya belum diatur karena undang-undang masih mengatur bahwa di tempat lokasi. Jadi terkait dengan kotak keliling ini memang ini prosesnya di luar negeri yang sudah disampaikan, tapi pelaksanaan pemilu Indonesia tapi yang dilaksanakan di luar negeri. Tapi yang untuk di dalam negeri posisinya masih seperti kemarin. Tetapi ini muncul beberapa wacana yang juga direkomendasikan kepada Presiden untuk misalnya selama regulasinya bisa dilakukan perubahan,
tentu kemudian itu bisa dilakukan regulasi tambahan di tingkat PKPU. Tapi ini masih kita menunggu situasinya. Tapi khusus kalau di dalam PKPU 6 maupun PKPU 10 sudah diatur mereka yang nanti misalnya COVID isolasi mandiri, baru mereka yang kemudian mulai jam 12 kemudian KPPS bergerak untuk menyampaikan surat-suara untuk mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Jadi gambarannya seperti itu terkait mekanismenya. Nanti tintanya tetap dicelup, kayaknya nanti situasinya tetap dicelup, tidak dipakai pipet semprot, karena kemarin dihitung ada beberapa simulasi yang dilakukan oleh KPRI baik ketika di Jakarta maupun di terakhir di Indramayu, ketika kemudian menggunakan pipet atau disemproti misalnya, itu tintanya habis sekitar satu TPS itu hampir sekitar 20 atau kemudian 25 botol. Jadi padahal kita hanya menyediakan 2 botol. Kalau dicelup itu cukup satu setengah sudah selesai. Tapi ketika kemudian harus disemprotkan, itu prosesnya tidak efisien. Jadi itu yang sudah dilakukan beberapa kajian yang tentu ke depan menjadi baik. Karena apa? Kita dianggap dicelupkan masih cukup aman karena nanti pemilih itu posisinya ini yang nanti selalu didengkan ketika sebelum masuk dia harus cuci tangan pakai sabun, setelah cuci tangan pakai sabun menggunakan tisu selesai, kemudian tangan petugas pengamanan kemudian menyemprotkan hand sanitizer. Setelah hand sanitizer mereka lakukan sudah disemprot hand sanitizer, kemudian dilakukan dengan diberi sarung tangan plastik. Harus setelah mendapatkan sarung tangan plastik mereka tanda tangan daftar hadir, dilanjut dengan pemanggilan surat-suara. Jadi posisinya sudah kita anggap memenuhi standar, sudah mereka sudah aman sampai yang dipilih pencoblosannya menggunakan paku pun nanti secara berkala ketika 10 pemilih sudah 10 atau setiap jam nanti KPPS bertanggung jawab untuk melakukan proses penyemprotan atau dilakukan sterilisasi. Setelah itu baru kemudian setelah selesai harus sarung tangannya dilepas, setelah dilepas baru posisinya dicelupkan. Tapi itu yang menjadi kemarin didiskusi menurut kita masih cukup aman agar kemudian posisinya nanti itu dicelup, setelah itu keluar selesai mereka berpilih bisa pulang. Itu gambaran nanti di waktu hari artinya dari sisi keamanan kita siapkan sedemikian rupa dan di dalam ruangan tidak boleh ada kerumunan yang cukup banyak, maka harus dilakukan proses yang berjarak. Jadi beberapa hal itu tes nanti tetap akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Tes terkait dengan seperti PPDB kemarin juga akan dilakukan. Tes rapid test itu juga akan dilakukan di tingkat KPPS. Jadi untuk tingkat KPU provinsi kabupaten bisa sampai kemudian tingkat web. Jadi untuk secara berkalanya PPK, PPS, KPPS, PPDB dan KPU bisa menggunakan rapid test. Jadi standar itu yang nanti akan digunakan sebagai bagian dari prasyarat untuk pengecekan kondisi imun di penyelenggara yang sudah kita lakukan. Jadi itu prinsipnya untuk pelaksanaan di besok pada proses pemilihan di 2020 insya Allah kondisinya aman, tapi kita juga sekali lagi proses tahapan yang kita laksanakan pada proses tahapan ini kita juga harus menjadi bagian dari kemudian bahwa ke depan itu harus berjalan dengan baik. Nah, ke depan ini yang nanti harus menjadi bagian dari perhatian karena agak nanti mulai diperketat regulasinya, mungkin karena mulai diperketat ada proses sanksi. Mohon sekali lagi apa yang tadi saya sudah sampaikan, bagaimana kemudian standar PPK, PPS untuk penyampaian berkas sekali lagi harus menggunakan standar, harus dimasukkan dalam plastik yang
dengan menggunakan disinfektan, atau kemudian kita kemarin memberikan kepada teman-teman dalam disinfektan. Jadi harus disinfektan, setelah itu diberikan selesai. Jadi itu yang menjadi bagian yang harus kita persiapkan. Lanjut Mas materinya Mas. Ya ini lanjut. Lanjut Mas. Ya, terkait dengan proses tahapan, sekali lagi kita akan melakukan untuk proses bagi seluruh calon, bagi mereka yang kemudian sedang peserta penyelenggara maupun pemilih yang memang kondisinya kemudian terdeteksi COVID-19, memang kemudian harus mengikuti aturan yang ada. Sama halnya yang hari ini misalnya juga ramai, misalnya Ketua KPU Mas Arief Budiman juga kemarin sudah menyampaikan merilis secara langsung bahwa beliaunya COVID dan dalam statusnya OTG, kemudian melaksanakan apa menjadi agar perjalanan harus melakukan selama tidak ada gejala, maka kemudian prosesnya harus melakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri juga harus melakukan isolasi mandiri yang betul-betul sesuai dengan standar, harus di rumah dan sebagainya. Sehingga kemudian kita tidak ingin beberapa kasus yang terjadi di beberapa hari ini juga lagi di medsos sudah cukup tinggi terkait dengan di Kota Semarang khususnya, misalnya ada beberapa orang satu keluarga yang bahasanya adalah melakukan penyebaran COVID dengan sengaja, misalnya posisinya sudah terinfeksi COVID, kemudian tanpa menggunakan masker, kemudian jalan-jalan kemana-mana, makan di warung-warung dan sebagainya, dan itu muncul kemudian ada chat WA dan sebagainya. Itu yang kemudian kita tidak inginkan. Akhirnya perilaku penyelenggara khususnya dan masyarakat juga bersama-sama harus kita edukasi dalam proses ini. Tidak ada dua tantangan besar di dalam proses ini. Yang pertama, kita selalu penyelenggara harus di situasi pandemi COVID-19 ini harus menjalankan seluruh tahapan sesuai dengan standar protokol COVID-19. Tapi yang kedua, kita juga harus dituntut bersama-sama melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa apa yang kemudian situasi hari ini, prinsip di dalam kita melaksanakan sehari-hari baik di pelaksanaan tahap prinsip kesehatan dan keselamatan juga harus dijaga dengan menerapkan standar protokol COVID. Kira-kira itu. Lanjut. Nah, terakhir kita harus bersama-sama berkomitmen untuk membangun atau kemudian melaksanakan ilmu sehat, itu di bagian dari selalu moto yang selalu kita berikan pada masyarakat bahwa kita harus berani sebagai penyelenggara menjamin bahwa pelaksanaan pilgub itu sehat, sehingga kemudian kita semua akan selamat. Kemudian salah satu yang jadi ikon dan standar protokol COVID yang harus kita pegang adalah menggunakan masker. Demikian sebagai proses pengantar dalam diskusi pada siang hari ini. Terkait lagi, saya memang menjelaskan teknis terkait dengan PKPU 10 tahun 2020, perubahan PKPU 6 tahun 2020 atau putusan KPU 96 tahun 2020 terkait dengan standar protokol yang ada, sehingga kemudian bisa diperdomani nantinya di seluruh proses tahapan yang kita laksanakan di tahapan Pilgub 2020. Demikian, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan pada Solik Hadi. Ya, terima kasih Pak Bambang yang telah menyampaikan secara detail terkait rencana pelaksanaan Pilkada di Demak tahun 2020 ini di masa pandemi COVID-19. Memang mesti berlangsung di tengah pandemi, namun dipastikan Pilkada Demak ini akan aman karena sudah diatur dengan standar protokol kesehatan. Demikian yang disampaikan Pak Bambang. Kemudian akan kita buka sesi tanya jawab dari teman-teman PPS ataupun semua peserta webinar pada kesempatan siang hari ini. Diberikan kesempatan untuk bertanya pada narasumber. Mungkin yang mau bertanya dulu, silakan. Dari mana bisa dihidupkan untuk mic-nya.
monggo, atau dari host bisa untuk mengatur terkait ini yang mau bertanya dari host KPU. Monggo yang mau bertanya terkait dengan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini, teman-teman PPS yang mau bertanya silakan. Yang mau tanya. Gimana ini? Yang mau bertanya? Dari Bintoro mungkin? Atau Kalikodang? Yang mau bertanya? Terkait dengan penyampaian materi. Mau tanya Mas Wid? Mau tanya Mas. Regulasi petugas KPPS itu apakah nanti akan ada batasan umur juga ya, kejelasannya bagaimana, karena untuk di Bintoro sendiri wilayahnya kan juga luas, kalau dari sekarang tidak ada regulasi yang pasti, takutkan nanti di areanya kita kebingungan untuk perekrutan Mas. Caranya Mas. Ya, terima kasih Mas Wid. Ini sebenarnya untuk teknis penyelenggara ya. Nanti mungkin bisa langsung disampaikan oleh Pak Bambang, karena kami sendiri dari PPK belum menerima regulasi tentang perekrutan KPPS untuk pilkada tahun ini. Yang lain kita beri kesempatan yang sesi pertama ada 2 penanya lagi mungkin. Monggo, yang lain. Halo, yang lain atau mungkin dari teman-teman dari PPK kecamatan yang lain di wilayah Kabupaten Demak ini, atau mungkin semua peserta yang mau tanya silakan diberikan kesempatan untuk bertanya. Monggo. Dari Wedung Pak Hamzah mungkin mau tanya, atau dari Karangtengah. Halo Pak. Halo. Raja aja Mas. Oh iya, monggo. Ya, ada 2 pertanyaan selain tadi dari Bintoro maupun tadi Pak Wicaksono PPS. Bolo. Ya, Bolo. Ya, satu terkait dengan pembatasan umur, memang ketentuan di PKPU 10 tahun 2020 perubahan atau PKPU 6 tahun 2020 karena mengatur batasan umurnya sama dengan PPDB 20 minimal maksimal 50. Nah ini juga masih menjadi regulasi. Jadi walaupun beberapa hari ini muncul beberapa masukan atau beberapa ide yang kemudian ketika Satgas Tugas Pusat menyatakan di atas 45 itu rentan, ini mungkin akan beberapa tapi kalau pada ulang, tapi ini lagi regulasi yang mengatur hari ini sama dengan standar umur di PPDB minimal 20, maksimal 50. Jadi sementara menggunakan regulasi itu batasan umur adalah minimal 20. Kalau pemilu kemarin bisa 17, tetapi sekali lagi karena situasi pandemi ini diatur tegas di PKPU 6 yang diatur bahwa batasan minimalnya adalah 20, batasan maksimalnya adalah 50. Itu terkait dengan batasan umur. Kemudian terkait dengan rapid mungkin akan ada beberapa proses pembedaan dengan yang pertama PPDB, karena PPDB rekrutmennya ini kan cukup panjang. Jadi mereka akan kita tetapkan paling tidak kalau nggak salah di tanggal pertengahan November. Jadi sehingga mungkin posisinya ketika rapid kita tetapkan dulu, kemudian rapid mungkin masih bisa melakukan isolasi mandiri. Nah ini yang nanti kita akan coba lihat skenario-nya, tidak seperti misalnya PPDB karena waktunya pendek ketika kita
kita lakukan penetapan, kemudian rapid, kemudian harus jalan waktunya. Jadi waktunya cukup pendek. Kalau ini agak cukup panjang antara kita melakukan penetapan dengan pemungutan, sehingga memungkinkan kalau memang masih memungkinkan melakukan isolasi mandiri sampai 14 hari itu mungkin. Tapi kalau tidak, berarti harus dilakukan penggantian seperti PPDB kemarin. Nah, terkait dengan pemberlakuan logistik, ya ditanyakan Pak Suryo Wicaksono itu terkait dengan logistik. Kalau saya sering lihat di ATM, kalau uang saya karantina Bank BI 14 hari, apa itu sudah berlaku logistik? Ya, logistik ini juga nanti kita lakukan sekali lagi sama dengan pleno-pleno kita, dokumen-dokumen pleno kita juga, tentu kemudian kita lakukan sterilisasi. Jadi prosesnya yang di awal sudah harus steril, logistik juga sama. Dari mulai nanti proses produksi sampai kita akan minta pada penyedia untuk melakukan sterilisasi. Ketika nanti di KPU prosesnya juga sudah sterilkan. Nanti pelipatan juga ini kita akan coba mekanisme sterilisasi seperti apa. Sterilisasinya ya berarti kalau melakukan pelipatan masih menggunakan sarana plastik kayaknya nggak bisa, susah. Maka mekanismenya adalah mereka sudah harus melakukan harus cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer, setelah itu baru mereka masuk untuk melakukan itu. Nah, ini juga baru nanti kita tata skemanya nanti dalam kesempatan. Tetap berpedoman pada konteks standar protokol COVID antara pelipat satu dengan pelipat yang lain juga berjarak dan lain sebagainya. Jadi itu sekali lagi akan kita tata sedemikian rupa agar proses-proses tahapan yang kita laksanakan baik dari proses packing logistik, distribusi logistik sampai nanti pada proses pemungutan, penghitungan dan seluruh tahapan hidup ini tetap harus menggunakan standar protokol kesehatan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Kira-kira itu gambaran yang perlu saya sampaikan terkait dengan satu mekanisme rekrutmen, karena tanggal 1 nanti akan sudah dimulai nanti proses pengumuman untuk KPPS. Maka akhir bulan ini juga sudah akan kita sampaikan rapat koordinasi bersama nanti secara berjenjang, rakor dengan BPK dengan PPS dan seterusnya akan berjenjang untuk mengantisipasi atau mengidentifikasi petugas KPPS yang akan menggunakan menjadi petugas di tanggal 9 Desember 2020. Nah, ini yang sekali lagi kalau bahasanya kita tidak memaksakan orang. Kalau di dalam program KPPS kita tidak memaksakan orang, sebenarnya tidak sulit kita akan memulainya. Tapi kadang yang susah itu karena kita memaksakan orang ini harus jadi. Nah, itu yang kadang membuat kita menjadi susah sendiri. Jadi ini yang nanti menjadi bagian dari perhatian bersama. Jadi kalau kita ikuti regulasinya yang ada, ketika kemudian memenuhi persyaratan, ya kemudian dari mekanisme proses pentahapan dilaksanakan, memenuhi persyaratan, ya kemudian bisa kemudian masuk di dalam proses menjadi KPPS. Tapi kalau memang posisinya tidak memenuhi, ya jangan dipaksakan. Nah, hal itu yang kadang kita memaksakan regulasi yang kadang membuat kita menjadi susah sendiri. Misalnya umur 50 tahun sudah diatur maksimal 50 tahun pada waktu pengangkatan. Ya, tidak boleh lebih dari itu misalnya. Itu yang juga nanti juga harus kita siapkan sedemikian rupa. Teman-teman di masing-masing desa hari ini kan seluruh lembaga pendidikan, baik teman-teman yang mereka khususnya mereka yang ada di perguruan tinggi, itu kan semuanya metodenya daring, kuliahnya juga masih daring. Rata-rata sebagian juga ada di rumah. Gitu. Nah, itu mungkin kalau teman-teman mahasiswa yang sudah semester 5 sekian itu kok umurnya sudah cukup di atas rata-rata di atas 20. Itu juga bisa diidentifikasi menjadi bagian dari SDM yang nanti bisa kita siapkan di kegiatan kita nanti di pemungutan dan pemungutan suara di 9 Desember 2020. Kira-kira itu gambarannya. Terima kasih. Monggo.
Ya, terima kasih Pak Bambang. Mungkin ada teman-teman yang lain atau dari peserta webinar ini yang mau tanya, silakan masih ada kesempatan untuk memberikan pertanyaan atau lewat chat bisa. Monggo. Atau perlu kami sampaikan Pak Bambang terkait dengan penyelenggaraan pemilu kita ini nanti memang berbasis dengan standar protokol kesehatan. Beberapa waktu yang lalu teman-teman PPS sempat bertanya itu terkait dengan keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan Unsewu. Mereka sempat menanyakan apakah untuk penyelenggara pemilu Pilbub di tahun 2020 ini diikutsertakan baik itu jajaran PPS maupun ke bawah sekaligus KPPS-nya. Mengingat pemilu yang serentak kemarin itu saja yang tidak pada musim pandemi itu pun juga dari teman-teman penyelenggara di tingkat bawah diikutsertakan. Mohon bisa panjenengan jawab lebih dulu sambil menanti pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ya, terima kasih. Terkait dengan BPJS sesuai dengan ketentuan regulasi keuangan memang tidak boleh KPU atau kemudian anggaran pemerintah itu digunakan secara langsung untuk membayar asuransi. Jadi memang tidak boleh kita membayar asuransi kepada pihak manapun menggunakan anggaran hibah kita baik dari APBN maupun dari APBD. Satu prinsip itu yang perlu kami sampaikan. Yang kedua, di dalam proses pelaksanaan rekrutmen kemarin di Pilkada 2019, proses ikut di dalam kegiatan asuransi atau BPJS itu statusnya adalah mandiri. Jadi nanti teman-teman TPK kan sudah ikut, statusnya adalah mereka iuran mandiri. Nah, itu kami nanti akan menyampaikan pada teman-teman di PPK ketika kemudian PS sampai KPPS nanti diperlukan untuk kegiatan itu, ya sebenarnya ya monggo kemudian iurannya tidak jauh beda dengan yang PPK. Misalnya sekali itu dalam setiap bulan adalah 9.000 sekian atau 10.000 lah gampangnya itu untuk proses asuransi. Jadi asuransinya bayarnya 10.000 bulan. Jadi itu untuk BPJS. Nah, tapi kita nggak bisa membayar secara langsung KPU membayar menggunakan anggaran, misalnya kita siapin anggaran asuransi itu nggak bisa. KPU memang sudah menyiapkan sesuai dengan ketentuan di keputusan KPU 63 perubahan dari keputusan KPU 1312. Kita memang diminta mengalokasikan ada santunan. Itu kami KPU sudah menyiapkan ada anggaran santunan yang kita persiapkan ketika ada hal yang tidak diinginkan. Tapi terkait dengan BPJS itu kami mungkin akan menyampaikan kepada teman-teman PPK dan BPS atau kabupaten nanti, tolong dirembuk di masing-masing itu menjadi keputusan karena statusnya BPJS itu adalah mandiri, sehingga kemudian dirembuki ketika misalnya BPS Tanah Rumah misalnya bersepakat untuk kemudian melakukan mereka iuran mandiri untuk kemudian BPJS ya tidak ada masalah. atau KPPS misalnya, nanti mereka iuran berarti kan hubungannya sekitar 70.000 misalnya. Kalau plus terantip itu berarti kan 90.000. Nah, ketentuannya tentu itu menjadi bagian yang monggo diskusikan di masing-masing internal masing-masing karena klausulnya ini yang bisa sampaikan. Kenapa kemudian KPU secara langsung kemudian tidak misalnya kemudian tidak melakukan proses mengkondisikan dan sebagainya? Karena memang ketentuan regulasinya nggak boleh KPU kemudian apalagi misalnya mendorong kesemuanya harus mau dan sebagainya. Karena statusnya mandiri walaupun nanti itu menjadi bagian dari kesepakatan bersama. Seperti kemarin yang menandatangani adalah ketua BPK dan anggota. Jadi BPS boleh nanti di tingkat BPS. Tapi sekali lagi itu mekanismenya adalah mandiri yang nanti itu proses kegiatannya bisa kita laksanakan nanti melalui mekanismenya apa? Ya teman-teman nanti secara teknis di metode di luar dari ini nanti mungkin melalui rapat secara langsung dengan BPK jadi diskusikan teknisnya, tetapi
prinsipnya bahwa KPU untuk proses mengikuti BPJS itu adalah harus diinisiasi mulai masing di tingkat BPJS. Ketika mereka bersepakat, jadi persilahkan. Karena ini kasus saja kami sampaikan, misalnya kasus 2019, ada 14 kecamatan, ada 3 kecamatan yang tidak ikut misalnya BPJS. Kebetulan ada musibah. Sebenarnya kan nggak mendapatkan apa-apa gitu. Tapi mereka ikut BPJS, ya alhamdulillah kita bisa melalui BPJS. Kebetulan saat itu di tahun 2019 itu orang yang KPPS itu hanya 6.000 jiwanya. Masuk 6.000 sekian, 6.000 tapi kan bisa kemudian kita bisa membantu sama, kemudian bisa menyampaikan sampai kemudian santunannya bisa sampai 24 hari ini. Kalau sekarang dengan 10 itu santunannya yang ini bisa sampai 36 sampai 40 juta. Nah, tapi kan kita tidak ingin itu terjadi, ada hal-hal eksiden, tapi kemudian sebagai antisipasi, ya monggo kami persilakan diskusinya di tingkat PPK secara langsung dengan BPJS, secara teknis terkait dengan pesertaan itu pun sama nanti terkait dengan BPJS, monggo didiskusikan agar kemudian statusnya teman-teman yang melakukan permohonan untuk mengajukan proses asuransi itu. Sehingga kalau dari kami memang diatur tidak boleh kemudian melakukan proses itu. Statusnya kalau kita mendorong mengoordinir secara langsung di level kabupaten, ada klausul pidana yang itu kemudian tidak dibolehkan. Terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya. Mungkin ada dari teman-teman peserta dari webinar ini yang mau menyampaikan pertanyaan, silakan monggo. Kita akhiri sampai jam berapa Pak Bambang? Maksimal jam 3 ya Mas ya. Saya mau ada acara lagi. Oke, siap. Bintoro silakan monggo. Halo Bintoro. Terima kasih atas waktunya. Gini untuk Pak Bambang, teman-teman KPU semua, juga teman-teman. Saat ini memang kondisinya baru seperti ini ya, jadi mau nggak mau kita harus ekstra hati-hati. Jadi kita percaya penyelenggara di tingkat kabupaten di tingkat KPPS akan melaksanakan protokol itu. Tapi kita juga tidak tahu karena COVID itu betul-betul misteri buat kita. Kita cuma titip pesan apabila nanti ada kesempatan di tingkat pusat atau apa, apabila kabupaten Demak minta pendapat apakah pemilu itu nanti harus diundur atau di apa, kami mengimbau bisa diundur Pak. Jadi karena ini untuk keselamatan kita semua, kalau nanti di tingkat nasional ketika kabupaten yang melaksanakan pemilu serentak ini diminta pendapat, cuma saya berharap di Bintoro berharap akan ada toleransi waktu ke belakang untuk keselamatan kita semua. Jadi mungkin teman-teman PPS yang lain bisa memberi pendapat kalau seumpama cuma minta untuk pendapatnya di tingkat nasional, apakah itu diundur atau dilaksanakan dengan standar yang dengan ribetnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Penanya selanjutnya silakan monggo. Yang Putri mewakili. Halo. Mungkin dari peserta yang lain ada Mbak Rungki nih. Halo Mbak Rungki. Dari Pers. Monggo. Kalau mau tanya silakan monggo Mbak. Ya, assalamualaikum, maaf. Dari tadi sinyalnya naik turun terus. Ya, kalau saya sih masih melihat beberapa rekomendasi di berbagai pihak kalau minta KPU untuk mengundur penundaan terutama dari Komnas-HAM. Tapi kalau saya secara pribadi dan secara bagian dari elemen masyarakat, saya rasa perlu untuk diundur. Karena setelah beberapa kali saya melihat paparan KPU di mana-mana, kayaknya sudah memenuhi syarat untuk protokol dan sebagainya. Mungkin saya ini karena saya baru masuk ya, kalau dari tadi sekarangnya naik. Jadi saya terpatah-patah mengikutinya webinarnya. Begitu saja sih sebenarnya.
kasih Mas. Oke, terima kasih Mbak Nungki. Mungkin yang lain dari PPS di luar Kecamatan Demak ya, tidak harus dari warga Demak saja ini, dari PPK pun bisa ikut untuk memberikan pertanyaan, mumpung Bapak Ketua KPU ada di sini nih. Monggo dari PPK kecamatan yang lain, monggo dari Wedung atau dari Karangtengah, silakan monggo. Halo. Dari Karangtengah mungkin. Halo. Dari Karanganyar mungkin. PPK Karanganyar monggo Mas. Kalau mau tanya, halo. Silakan monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya menyambung pertanyaan tadi terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena memang bagi tenaga PPS itu sangat rentan ya dalam kondisi pandemi semacam ini. Saat belum pandemi saja sudah tercover oleh BPJS, mungkin langkah baiknya ya saat ini harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab mengkoordinir sehingga tidak dilempar gitu, tidak dipasrahkan kepada masing-masing PPS. Kalau ada jaminan semacam itu kan kerjanya semakin enak ya, teman-teman di PPS enak. Dan kalau ada kondisi-kondisi yang ternyata beresiko terhadap petugas itu, ada penanganan atau ada jaminan yang jelas. Mungkin sekaligus saya butuh informasi lebih lanjut dari Pak Ketua kaitannya jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi bukan kaitannya yang 600.000 per bulan itu, tapi jaminan bagi ketika petugas menghadapi kondisi-kondisi yang seperti tahun lalu ya, untuk keselamatan teman-teman. Itu saja Mas. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa langsung ditanggapi. Ada 3 penanya tadi atau semacam tanggapan tadi dari Mas Widodo, PPS Bintoro, kemudian Mbak Nungki dari perwakilan pers yang ikut pada kesempatan sore hari ini juga dari Karanganyar. Monggo Pak Bagong bisa langsung panjenengan jawab, silakan monggo. Oke, terima kasih. Jadi ketentuan terkait dengan proses penundaan tentu itu menjadi bagian yang nanti menjadi ranah kajian bersama di masing-masing wilayah bisa melakukan ketentuan bagaimana kemudian bisa melakukan proses melakukan penundaan. Nah, terkait dengan proses melakukan penundaan itu sekali lagi nanti melalui kajian bersama di tingkat khusus tugas di masing-masing kabupaten kota. Kalau memang kemudian diharuskan misalnya nanti identifikasi untuk penundaan. Jadi penundaan itu bisa dilakukan dalam skala lokal maupun dalam skala nasional. Jadi mekanisme bisa dilakukan hanya di beberapa ini kan pilkada serentak nasional, tapi bisa dilakukan proses penundaan sifatnya adalah lokal, tapi juga artinya ada beberapa wilayah saja yang ditunda, atau kemudian bisa kemudian proses penundaan itu secara nasional ditunda. Jadi ada 2 mekanisme itu yang bisa dilakukan dalam konteks mekanisme penundaan pilkada. Nah, mekanismenya terkait dengan proses penundaan sekali lagi tentu ada beberapa ketentuan yang nanti akan terkait ketika memang tidak memungkinkan, memang regulasinya memungkinkan untuk mengatur. Jadi Undang-Undang 6 tahun 2020 sebagai bagian dari aturan penetapan atas Perpu 2 tahun 2020 memang mengatur apabila di dalam klausulnya di pasal 201A yang di poin 2 itu memang mengatur terkait dengan pemungutan suara ditunda yang dimaksud dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Itu sudah melalui keputusan politik pada bulan Mei dan Juni diputuskan dilanjut 9 Desember. Nah, tetapi di klausul
di pasal di ayat 3 pasal 201 ayat 3 dalam hal pemungutan serentak dimaksud ayat 2 tidak dapat dilaksanakan karena pemungutan serentak itu dapat dilaksanakan pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam sebelum dimaksud pada ayat 1 berakhir melalui mekanisme dimaksud pada pasal 122A. Artinya sebenarnya di dalam Undang-Undang 6 2020 sudah memberikan ruang bagi kita ketika kemudian beberapa masukan misalnya di ada teman-teman Komnas HAM, ada PBNU, ada beberapa kelompok masyarakat itu sebenarnya di dalam regulasi kita masih memungkinkan proses dilakukan penundaan itu. Tapi ternyata sekali lagi beberapa diskusi terakhir rakor dalam perundang-undangan hari Jumat juga masih menegaskan prosesnya masih proses ikhtiar untuk dilakukan pelaksanaannya masih tetap jalan sampai tadi barusan tadi saya juga menerima rilis dari jubir presiden juga masih menegaskan bahwa proses pelaksanaan pilkada sesuai dengan jadwal. Artinya terakhir statement hari ini dari Pak Presiden masih dari Pak Zulpala masih menyampaikan bahwa proses pelaksanaan pilkada dilaksanakan sesuai dengan jadwal, demokratis dan aman dari COVID. Jadi itu yang masih kita pegangi jadi proses tahapan yang ada. Jadi tentu kita akan melihat perkembangan situasi terkait dengan prosesnya karena kita tidak bisa melakukan mandiri menunda sendiri tidak boleh. Jadi memang harus melalui proses persetujuan di tingkat KPURI dan beberapa kajian koordinasi baru kemudian bisa dilakukan. Satu itu, yang kedua terkait dengan jaminan kesehatan atau di BPJS yang tadi saya sampaikan Pak Jenifer. Sebenarnya sekali lagi itu sudah pernah ditanyakan oleh salah satu anggota Komisi 2 pada waktu rakor dengan Kementerian Keuangan dengan KPU, Bawaslu dan Kementerian Keuangan memang tidak bisa secara langsung uang hibah baik dari APBN maupun APBD untuk membayar secara langsung menggunakan anggaran cash misalnya dianggarkan untuk pembayaran BPJS. Jadi dan itu kemudian karena memang tidak bisa dan keuangannya tidak bisa untuk biaya asuransi, maka pilihannya sudah diakomodasi sebenarnya di dalam anggaran KPU untuk menyediakan namanya santunan. Jadi santunan untuk penyelenggara baik di setiap level BKPPS, KPPS itu juga sudah disiapkan anggarannya. Jadi sudah disiapkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sudah diatur. Nah, tetapi apabila menginginkan teman-teman mengikuti asuransi yang sifatnya seperti yang 2019 misalnya di BPJS, itu sekali lagi mekanismenya tidak boleh. Ini mekanisme regulasi formalnya tidak boleh. Kemudian KPU menginstruksikan kemudian mengambil menjadi bagian dari inisiasi untuk mendorong itu boleh, tetapi eksekutornya tidak boleh karena sekali lagi di dalam prosesnya mandiri. KPU sudah menganggarkan melalui santunan, di anggaran KPU sudah menyiapkan santunan. Ketika memang suatu waktu sudah kita siapkan anggarannya, tapi ketika suatu waktu kurang misalnya, kita akan geser dari beberapa anggaran yang lain yang kalau memang dibutuhkan di anggaran di santunannya dibutuhkan. Jadi kita sudah siapkan sendiri sebenarnya di KPU santunan di luar BPJS, tapi kalau misalnya memang di teman-teman ada berkeinginan mengikuti BPJS ya itu kemudian kami persilahkan. Jadi itu yang secara prinsip yang perlu kami sampaikan karena kita dibatasi oleh regulasi. Jadi itu yang kalau kita menganggarkan malah nanti jadi temuan repot semua. Yang sudah menerima nanti diminta kembali dan sebagainya ketika diaudit malah jadi persoalan. Jadi itu yang perlu kami sampaikan secara teknis. Jadi dari sisi santunan kami sudah siapkan melalui anggaran di santunan KPU, tetapi kalau BPJS bisa melakukan iuran mandiri. Jadi itu yang kami tegaskan di forum ini. Terima kasih Pak Bambang. Untuk selanjutnya mungkin masih diberi kesempatan ada dua penanya mungkin sudah melewati. Karena merah, oke.
Karangpati, oke, Karangpati, PPS Karangpati. Mas Arif, monggo. Karamel. Ya, assalamualaikum Pak Tandang, Pak Koordinasi. Tentang berkenaan tentang regulasi perekrutan KPPS, Pak. Jadi berdasarkan pengalaman kemarin, jadi KPPS Karangpati itu kebanyakan berusia sudah lanjut. Jadi ya memang dari awal kita sudah dididik sebetulnya. Jadi peraturan itu nanti lembaga desa harus dibacakan semua. Itu repot. Padahal saya cek semua kebanyakan lembaga desa itu umurnya di atas 50 tahun. Ada 60%. Itu dilempar Pak Bambang. Jadi nanti tolong regulasinya jelas karena ini pandemi. Kita pun tidak mau lanjut resiko itu. Jangan dipaksakan, tapi kan budaya gitu. Tapi sesuai dengan tadi, semuanya regulasinya jelas, otomatis kita pun bisa tegas. Jadi misalkan tolong rekomendasi dari Pak Lurah itu lembaga desa itu sertakan kan kita punya regulasi jelas, jadi kita bisa mengkantornya itu. Jadi mohon solusinya nanti biar karena ini musim pandemi, jadi kita pun dengan lembaga-lembaga desa yang mau dilipat itu ternyata usianya lanjut gitu, jadi di atas 50 tahun kebanyakan. Itu Pak Bambang, jadi minta solusinya tentang regulasi itu nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada penanya lagi mungkin ada dua kesempatan dua penanya. Mau mendekati jam 3 sebelum jawabannya. Monggo, ada yang mau tanya lagi silakan dari teman-teman PPK kecamatan lain, monggo. Sebutkan nama. Halo. Halo. Dari Sarirejo mungkin, dari Guntur itu Pak, PPS-nya. Monggo Pak, mau tanya. Dari Sarirejo. Kalau mau tanya silakan. Atau Pak Nurholis dari PPS Bolo, monggo. Pak Holis tanya Pak Holis. Halo, Pak Holis, mau tanya Pak Holis. Sementara tidak ada Pak Bambang, langsung panjenengan jawab, monggo. Pak Bambang. Jadi terkait dengan ketentuan regulasi umur sudah jelas diatur di PKPU 6 tahun 2020 itu sudah diatur secara jelas terkait dengan standar batasan minimal umur. Jadi kalau nanti dengan baca di PKPU 6 itu sudah secara jelas mengatur terkait dengan kegiatan tersebut. Jadi ketentuan itu diatur di dalam mulai pasal 20 itu sudah diatur. Pasal 20 ayat 1 di pasal 20 ayat 2. Pasal 20 ayat 2 di PKPU 6 tahun 2020 secara jelas mengatur syarat usia untuk menjadi anggota KPPS adalah memiliki paling rendah 20 tahun dan paling tinggi adalah 5 tahun. Jadi 50 tahun. Jadi sudah jelas memang diatur di dalam regulasinya. Artinya ya siapapun dan misalnya ya boleh-boleh saja Pak selaku pemangku wilayah menyampaikan untuk melibatkan RT, RW, BPD atau kemudian yang lainnya, tapi selama memenuhi ketentuan regulasi yang ada. Jadi selama dipatuhi regulasi minimal 20 maksimal 50 ya dan memenuhi syarat ya boleh-boleh saja, tapi selama kemudian tidak memenuhi syarat sesuai dengan regulasi ya itu kemudian harus kemudian tidak diperbolehkan. Jadi ini secara tegas tadi apa sampaikan Mas Arif, kami pahami situasinya dan sudah dijawab di dalam regulasi kita secara tegas sudah diatur di pasal 20 di PKPU 6 ayat 2 terkait dengan batasan minimal dan batasan maksimal umur. Itu Mas. Kita sampun cukup Pak. Ya, sudah cukup ya. Panjang tidak cukup. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua
pihak teman-teman PPK Demak pada khususnya PPS di wilayah Kecamatan Demak maupun di luar Demak dan seluruh peserta partisipan di forum ini yang saya sampaikan sekali lagi bahwa kita ada banyak tantangan di kita menjalankan di situasi pandemi ini. Tentu kita harus berhati-hati karena memang musuhnya nggak kelihatan. Gitu. Kalau kelihatan kita bisa belok kanan, bisa belok kiri, bisa tangkis kanan kita. Tapi karena ini tidak kelihatan, kita juga harus sangat berhati-hati dan kita juga selalu update. Kami mohon pelayanan penyelenggara BPK BPS ketika mendapatkan informasi baik melalui media informasi kita maupun dari luar selalu diupdate karena informasi kita akan selalu berkembang terkait dengan situasinya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi situasinya bisa selalu berkembang, bisa jadi kemudian saya hari ini mengatakan pilkada terus jalan, tapi bisa juga dalam 2 hari 3 hari ada keputusan politik secara nasional yang berubah. Itu juga nanti kita lihat situasinya. Jadi kita KPU, PPK, PPS dan seluruh jajarannya tetap menjalankan sesuai dengan regulasi selama belum ada perubahan regulasi yang itu diatur oleh ketentuan undang-undangan maupun PKPU, ya kita tetap menjalankan apa yang menjadi bagian regulasi hari ini sedang berjalan. Kira itu, maka di akhir kami mohon bahwa dalam situasi ini tetap kita menjadi bagian dari pelopor pencegahan COVID-19 dengan kemudian mensukseskan perilaku hidup sehat. Kita semua selamat bagi pakai masker. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang selaku sumber utama pada kesempatan sore hari ini. Juga semua peserta dari PPK, kemudian PPS, dan semuanya yang ikut webinar kami sampaikan terima kasih. Yang jelas walaupun dalam situasi pandemi, harapan kita semuanya bahwa Pilkada 2020 bisa berlangsung demokratis, aman dari COVID-19 dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Demikian dari PPK Kecamatan Demak sebagai mitra dari Kabupaten Demak dalam penyelenggaraan webinar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku agak mengikuti itu. Pak, Bu, yang belum absen, bisa absen ya. Ini memang mas, sertifikat mas. Sertifikat. Makan dulu. PPS Panpas. Anak ini datangkan kok. Jadi betul ini disebutkan. Tuh. Silakan yang belum absen bisa absen dulu Pak. Jangan lupa pilih sesi webinarnya tanggal 21 September. Oke Pak, saya kira sudah cukup ya Pak. Bisa ketemu lagi besok di webinar selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.